Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafiqu ma'hu wa kafi mazidah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita sekalian yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Cikareo dan Dewan Pewang yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bertemu masih dalam suasana melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan tugas pokok sebagai guru, yaitu kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, pada hari sebelumnya dan juga hari-hari yang akan datang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita alhamdulillah berkumpul di tempat ini akan melaksanakan satu kegiatan yang mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi, tepatnya dari SDN Cikareo, yaitu melaksanakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif tentunya di sekolah kita di SDN Negeri Cikareo. Kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu tugas aksi nyata yang perlu dilaksanakan dan juga bisa menjadi bahan contoh kepada Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan kegiatan ini, dipraktekkan juga, kemudian bisa direkam juga untuk nanti kegiatannya bisa diupload di aplikasi PMM yang pembelajaran direkam mengajar. Sebagai salah satu bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan budaya positif. Oke, langsung saja kita lanjut kepada pembahasan. Ini biodata saya, mungkin sudah tahu ya. Ini ada email saya, kemudian akun belajar ID-nya ada, kemudian websitenya. Kalau ingin melihat portofolio kegiatan-kegiatan saya selama melaksanakan kegiatan PKP bisa dilihat di site google.com /guru Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini terdiri atas 6 kategori atau 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Yang selanjutnya 5 positif kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas. Ini kita harus memiliki atau mengaplikasikan ke-6 budaya ini ketika kita sedang berada di sekolah, ketika kita berada di kelas. Untuk poin yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin ini merupakan kata yang sering kita dengar, sering kita ucapkan kepada orang lain, terutama kepada anak didik kita, bahwa kita kalian itu harus disiplin, kita juga harus disiplin, gurunya disiplin, muridnya juga harus disiplin, semuanya harus disiplin. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Biasanya kita mengatakan bahwa disiplin itu harus tertib, harus patuh pada peraturan. Kita di sekolah punya peraturan, orang yang mematuhi peraturan sekolah kita itu namanya orang yang disiplin. Biasanya begitu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi maksudnya untuk menerapkan suatu disiplin kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan atau memberikan hukuman kepada siswa. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah disiplin yang
muncul dari dorongan dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, bukan karena apapun, bukan karena ada dorongan dari pihak luar, tapi dorongan dari diri sendiri. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu hampir sama penjelasannya dengan yang atas. Nah, menurut Brian Gosden menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid mengikut. Disiplin untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi maksudnya yang namanya disiplin diri itu adalah seperti yang tadi, disiplin yang muncul dari dalam diri, keinginan atau motivasi yang muncul dari dalam diri, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada perintah atau ajakan dari orang lain, tapi ajakan dari dirinya sendiri. Seperti misalkan ketika kita mendengar suara adzan, orang yang sudah disiplin diri itu pasti akan langsung berwudu. Tapi kalau disiplinnya karena takut hukuman, karena dapat penghargaan, karena dapat imbalan apapun, pasti dia menunggu orang tuanya dulu mendapatkan apa imbalan misalkan, baru mau sholat. Itu maksudnya disiplin diri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kebajikan universal ini adalah salah satu materi kita selanjutnya. Jadi disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal, dan maksudnya mereka tahu yang baik itu bagaimana, yang jelek itu bagaimana, yang baik itu harus dilakukan, yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Mereka tahu, mereka sadar, dan mereka terbiasa untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan kesehariannya. Nah, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Ini dari 6 institusi, maksudnya dari 6 cabang disiplin ilmu ya. Di sini saya menuliskannya 3 saja, tidak semuanya karena terlalu banyak dan intinya juga sama. Yang kita pakai adalah tentang profil pelajar Pancasila yang dipakai dalam sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, yang diprioritaskan pada kurikulum sekarang yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu menurut profil pelajar Pancasila. Sementara menurut IBO Primary Risk Program atau PYP, sikap murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi, dari 2 institusi. Yang selanjutnya, ini yang lebih banyak lagi, proyek nilai-nilai kebajikan dari mulai peduli, keterserangan, kebersihan, sampai terakhir kepada pengertian. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi maksudnya kebajikan universal itu kebajikan yang menyeluruh, bukan cuma menurut agama, tapi juga kebajikan kepada diri sendiri, kepada orang lain, sikap sosialnya, sikap emosionalnya dan sebagainya. Itu adalah kebajikan universal menurut Kirkes Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Jadi anak didik itu harus peduli, harus terus terang, harus bersih, harus komitmen, harus belas kasih, percaya diri. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Tentunya kita sebagai guru juga yang pertama harus memulai dari diri sendiri untuk memberikan contoh kepada anak didik kita. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan kepada murid-murid Bapak atau Ibu di kelas atau sekolah Bapak Ibu? Kemudian mengapa? Yang perlu, yang sangat penting untuk ditanamkan pada murid-murid Bapak Ibu
nilai-nilai kebajikan yang perlu ditanamkan kepada murid yang paling utama apa diantaranya? Ada yang bisa menjawab? Nilai-nilai kebajikan. Jujur. Yang pertama adalah ya, jujur. Ya, yang pertama itu yang paling penting katanya jujur. Jadi anak itu harus jujur dalam berbicara, jujur dalam bertindak atau berperilaku. Jadi berbicaranya harus jujur, mengatakan hal yang sebenarnya, dalam bertindak juga harus jujur. Kemudian selanjutnya Sopan santun. ya, sopan santun. Ya. Sifat sopan santun, jadi anak itu diharapkan bisa memiliki sifat sopan dan santun kepada temannya yang sebaya, pada adik-adiknya, pada yang lebih tua, pada yang lebih muda, terutama kepada yang lebih tua, terutama lagi kepada gurunya itu harus memiliki sopan santun. Itu diantara nilai-nilai kebajikan yang penting saat ini untuk ditanamkan. Dan selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Menurut Dian Goshen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia bisa melakukan sesuatu hal, bisa mengatakan sesuatu, bisa bertindak itu karena adanya 3 hal. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ketika kita di jalan raya, kita memakai helm. Berdua berarti helmnya 2. Apa alasannya kita harus memakai helm? Supaya Tidak ditilang. kalau ada polisi tidak ditilang. Gitu. Kalau misalkan di sekolah, anak-anak hari Senin memakai pakaian putih. Kenapa bisa memakai pakaian putih? Ketika ditanyakan takut disetrap, takut dihukum atau apa. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus anak misalkan di rumah mau makan, karena kalau tidak makan takut dihukum oleh orang tuanya. Jadi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang keduanya, melakukan kegiatan itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh seperti anak kita misalkan ketika di rumah mau melakukan apa saja diperintahkan oleh orang tua, mereka mau melakukan apa saja apabila mereka mendapatkan imbalan, misalkan di kuliah, dari warung, misalnya dikasih jajan. Kalau di sekolah anak-anak baik mengerjakan PR atau mengerjakan ulangan misalkan asal dikasih permen misalkan. Itu karena untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiganya, yang masuk kepada disiplin positif, budaya positif di kita yang perlu kita harapkan dari anak kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka yang menginginkan sendiri, mereka mau jadi apa, terserah mereka. Mereka mau jadi dokter, ya mereka harus melakukan apa. Mereka mau menjadi guru, mereka harus melakukan apa. Mereka ingin pintar, mereka harus melakukan apa. Mereka sendiri sadar. Jadi kalau mau pintar, bukan kita yang menjejali anak-anak supaya belajar yang benar, tulis PR-nya, kerjakan, bukan begitu, tapi karena ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Seperti tadi, seperti sholat, bukan karena disuruh untuk sholat, tapi karena hidup sendiri, hidup sorangan. Kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin untuk Bapak Ibu ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu datang tepat waktu, pulang tepat waktu itu karena apa? Apakah karena akan ada teguran dari kepala sekolah, misalkan kalau datangnya telat, atau kalau misalkan datang paling pagi akan mendapatkan pujian dari kepala sekolah, dari guru yang lain? Apa alasannya? Karena Profesional, tanggung jawab. Ya. Jadi intinya mungkin kalau misalkan alasannya karena ingin dipuji, tentu kalau misalkan ada pak kepala sekolah enggak? Oh tidak ada, hanya pak panggilan gitu.
Nah yang naon dari waktu kita ya misalkan Iya. apa sahabat ke sekolah udah berami biasanya gitu kan itunya. Kalau misalkan karena takut mendapatkan teguran, nelpon lah misalkan pagi-pagi teh pak kepala sekolah balik ke sekolah mah ya sekolah nanti jam 8 misalkan gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita sikapi itu apa diantaranya? Jadi diantaranya kita melaksanakan tugas kita bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena takut ada teguran atau peringatan, tapi itu karena ada motivasi dalam diri kita sendiri. Kan yang namanya ya, karena kan yang namanya motivasi itu kan ada yang dari luar, ada yang dari dalam, ada dorongan yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukumannya kita sudah tahu ya. Anak misalkan melanggar peraturan dihukum, anak tidak mau sekolah dihukum, itu hukuman. Misalkan kita di jalan raya tidak pakai helm dihukum, Islam. Kemudian konsekuensi itu apa? Gambarannya seperti apa? Ada hukuman, ada konsekuensi. Ini juga sering kita laksanakan, sering kita sampaikan dalam di sekolah kepada anak didik kita. Bedanya hukuman dengan konsekuensi itu apa? Kalau kita melihat kriterianya, kayak hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu diantaranya begini. Kalau misalkan ada anak datang terlambat 5 menit, kalau hukuman usap 5 kali. Kalau konsekuensi nanti dilanjutkan belajarnya 5 menit lagi untuk mengganti keterlambatan kamu. Kalau restitusi pilihan, ya teh tos terlambat 5 menit balik kumaha, balik belajar deui 5 menit deui, atau balik hutan pulang, atau balik kumaha, itu restitusi. Gambaran secara umumnya. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, biasanya kalau misalkan dihukum anak itu dihukum tidak nyaman, sosial kasa kuartal kasa non ilmuwan misalkan dia. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi kalau hukuman jangka waktu panjang, kalau konsekuensinya pendek, seperti tadi terlambat 5 menit. Nanti ditambah jam pelajarnya 5 menit lagi untuk menambah keterlambatan anak, itu jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nanti untuk restitusi ini kita jelaskan supaya yang lebih detailnya. Kemudian hukuman itu korban akan mendapatkan keadilan. Ini biasanya untuk 2 orang yang berselisih. Yang satu misalkan merobek baju temannya, yang temannya kan merasa rugi. Ya, guru teh naon di naon diadili misalkan di bawah perwakilan dua anak yang bajunya robek itu akan mendapatkan keadilan. Contohnya misalkan keadilannya anu ngarobekna di kumaha dihukum. Jadi merasa adil. Kemudian yang ada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Diabaikannya maksudnya seperti misalkan anu robek eta anu dirobek bajuna diantep we jadi guru teh nguruskeun anu ngarobekna we ari nu jadi korban diantep itu misalkan diabaikan. Kalau restitusi korban akan mendapatkan ganti. Jadi bedanya hukuman dengan restitusi, kalau hukuman mah mendapatkan keadilan, kalau restitusi mah mendapatkan ganti. Jadi kita ya kalau robek bajuna teh balik kumaha ieu. Nah bade digantian di bajuna atau bade tambal atau bade misalkan di naon di pasihan acis aku mah seharga eta robek bajuna aku mah. Kemudian untuk hukuman murid dan anak atau anak akan tersakiti, pasti tersakitinya susah capek di jubir nyeri dicabok kemudian nyeri. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jadi tidak nyaman misalkan belajar teh sosial kumaha ke non pas pulangna tidak nyaman. Kalau restitusi murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Maksudnya penguatan teh jika ada anak yang melakukan kesalahan, dia itu tidak langsung disalahkan oleh guru.
tapi diberikan penguatan. Maksudnya penguatan teh jadi anak itu tidak merasa bersalah sepenuhnya. Ketika misalkan stres gara-gara melakukan kesalahan, tapi guru bisa memberikan penguatan. Contohnya misalkan, oh wajarlah si eta naon, si eta mah heuleuy kabarulana jika misalkan ditendang ku bolana ditendang ke manehna, wajar itu hal yang wajar. Manusia itu misalkan dan tidak luput dari kesalahan, misalkan itu untuk menguatkan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, itu kalau hukuman. Jadi anak itu dari pasif, dari hasilnya pendiam, kemudian bisa menjadi lebih agresif lagi. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah itu bisa terpecahkan. Jadi masalah apa saja, dari mulai masalah yang sepele, yang kecil sampai masalah yang besar dengan restitusi itu bisa dipecahkan. Karena apa? Karena nanti akan ada kesepakatan dari dalam dirinya sendiri. Ini ada lagi, cuma kita ambil yang belakang yang paling akhir. Hukuman itu bernilai negatif, jadi tidak baik untuk diterapkan kepada anak didik kita, karena akan berdampak negatif juga kepada anak didik kita. Kemudian kalau konsekuensi itu netral, positif tidak, negatif tidak, akibat baik nanti, akibat buruknya tidak. Kalau restitusi itu akan berdampak positif kepada siswa. Nah, ini adalah tentang penghargaan yang biasa kita lakukan berikan kepada anak didik kita, dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya adalah bahwa kita memberikan penghargaan itu ternyata kurang tepat, karena penghargaan itu bisa menghukum anak didik kita secara tidak langsung. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, memberikan uang misalkan karena anak didik kita sudah selesai, paling pertama selesai mengerjakan tugas, kita memberikan uang, tentunya anak itu merasa senang. Tapi senangnya itu cuma satu kali jangka pendek, besok tidak akan senang lagi. Jadi anaknya selesai begitu, tidak ada terbiasa lagi karena ada penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ada penghargaan yang tidak efektif. Contoh misalkan yang tidak efektif anak itu berhasil menjuarai lomba, dikasih misalkan hadiah berupa buku nanti buku yang tidak ada manfaatnya, misalkan buku nanti buku komik atau apa gitu. Jadi itu tidak ada penghargaan yang tidak efektif. Jadi tidak seharusnya penghargaan itu diberikan kepada siswa. Yang selanjutnya, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Contoh, ada anak didik kita dua orang, yang satu dikasih penghargaan, yang satu tidak. Karena iri misalkan, karena temannya mendapatkan penghargaan, dia tidak, padahal sama-sama belajarnya sama, rajinnya sama, tapi kenapa dia mendapatkan penghargaan? Jika akhirnya pecah, hubungan sahabatannya pecah, jadi bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Jadi asal beres ya, misalkan bisa guru nanti anu panggilan beres, yang pertama kali beres akan dikasih hadiah misalkan. Makanya anak-anaknya panggilan kerja tugas nanti. Yang penting cepat beres, tidak tahu benar atau salah, yang penting cepat beres. Jadi ketika disekolahkan hasilnya kepada guru, jadi banyak jawaban-jawaban yang tidak tepat karena ingin cepat beres ya, karena berbeda dengan penghargaannya. Kemudian penghargaan bisa menurunkan kualitas, sama seperti yang tadi mengenai ketepatan, jadi kualitasnya bisa berkurang karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi sekalian mengerjakan hal yang padahal dia sesungguhnya mampu untuk melakukan hal yang lebih baik, yang paling baik, tapi karena dia paling awal dikasih bimbingan hadiah, jadi dia ingin melakukannya semau dia. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas, sama seperti yang barusan menurunkan kualitas, kreativitas anak juga bisa menurun. Kemudian penghargaan bisa menghukum.
Biasanya motivasi dalam diri kurang. Maksudnya motivasi dalam diri itu seperti yang tadi, karena ingin mendapatkan penghargaan dia lebih belajar, karena ingin mendapatkan hadiah dia mau membersihkan sampah misalkan. Jadi kalau tidak ada hadiah ya motivasinya tidak ada. Itu maksudnya dihukum oleh penghargaan. Nah yang selanjutnya yaitu tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu untuk memperbaiki, bukan untuk menghukum atas kesalahan, untuk memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau misalkan di dalam satu kelas ada siswa yang suka mengganggu teman-temannya, setelah dilaksanakan restitusi dia akan kembali kepada teman-temannya dengan sikap yang baru yang tidak akan mengganggu teman-temannya lagi. Itu dengan adanya restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi masalah restitusi itu adalah memberikan keleluasaan kepada murid berbincang-bincang secara dari hati ke hati, face to face, memberikan keleluasaan kepada murid mau jadi apa, terus atas kesalahan ini mau dibagaimanakan. Jadi bukan guru bukan menindak kamu harus dihukum karena sudah terlambat 15 menit, kamu nanti belajar ditambah 15 menit bukan begitu. Tapi dalam restitusi itu anak diajak secara kolaboratif bersama-sama untuk mencari solusi atas permasalahan dia sendiri. Dan nanti pada ujungnya, pada akhirnya anak itu bisa menyimpulkan, bisa memberikan suatu kesimpulan dia itu ingin menjadi apa. Atas kesalahannya dia harus bagaimana, dia bisa mengucapkan, dia bisa berjanji kepada dirinya sendiri. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi setelah berbuat salah bisa pulih, bisa berubah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi maksudnya dengan adanya restitusi itu anak-anak itu dipancing oleh guru. Misalkan kamu tahu gak perbuatan ini apakah baik atau tidak? Memakai pakaian yang misalkan tidak memakai sepatu malahan pakai sendal di sekolah, apakah ini termasuk peraturan sekolah atau tidak? Jadi tanya-tanya. Kalau misalkan memang peraturan sekolah ya silakan. Kalau bukan peraturan sekolah, kenapa dilakukan? Terus nanti besoknya mau gimana? Apakah mau pakai sendal lagi atau tidak? Itu jadi banyak perbincangan yang dilakukan antara guru dengan siswa. Jadi bukan langsung memberikan hukuman, tapi guru dan siswa itu melakukan perbincangan. Dimulai dari awal, dari kesalahan yang pertama, dari awal permasalahan sampai nanti ditemukan titik solusinya, itu dengan adanya restitusi. Sehingga dengan adanya restitusi akan memiliki motivasi intrinsik. Jadi murid itu langsung memiliki motivasi dorongan dalam dirinya sendiri untuk berubah, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti tadi kalau konsekuensi misalkan terlambat 15 menit, nanti belajar lagi 15 menit ditambah itu berarti menebus kesalahan. Atau misalkan apabila ada orang yang merugikan, misalkan membuat gaduh di kelas sampai akhirnya ada yang mencederai temannya, kemudian dia disuruh untuk memberikan uang sebagai ganti rugi, berarti itu untuk menebus kesalahan. Tapi yang namanya restitusi adalah untuk belajar dari kesalahan. Karena semua pasti memiliki kesalahan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Yang keduanya restitusi untuk memperbaiki hubungan. Misalkan ada dua siswa yang berselisih,
sampai bertengkar. Bagaimana setelah mereka tidak bertengkar lagi? Itu dengan adanya restitusi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan tadi misalkan karena kamu sudah terlambat harus dihukum, itu paksaan. Kalau tawaran berarti karena kamu sudah terlambat, apakah mau ini atau mau ini? Jadi memilih menawarkan kepada siswa untuk kumaha ada bagusna. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu dituntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kalau misalkan dia berbohong, kenapa bisa berbohong? Alasannya apa? Karena ingin apa? Apakah karena takut dimarahi oleh orang tua, oleh ibu atau apa? Jadi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita melakukan tindakan ini alasannya apa, kebutuhannya apa? Kan ada anak yang misalkan di sekolah itu membuat gaduh, tapi ketika gurunya mendatangi, kemudian diurus-urus, misalkan rambutnya, lalu anak tersebut turut, misalkan. Berarti itu dia memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang ingin dimiliki oleh anak tersebut, misalkan karena ingin mendapatkan kasih sayang. Sayangnya dilurus-urus, kemudian orang tua akan mungkin gaduh baik. Dan selanjutnya restitusi ini adalah cara yang paling baik. Ini misalkan dalam ketika kita introspeksi. Kalau kita mungkin bagi orang dewasa introspeksi itu gampangnya kita memikirkan kesalahan kita apa, kemudian kita untuk melakukan depannya bagaimana. Tapi untuk anak didik kita mungkin yang belum bisa memiliki cara untuk introspeksi, kita bimbing pada anak kita, kamu itu sebenarnya sudah melakukan kesalahan kamu ini itu, kemudian terus baiknya gimana, nanti kedepannya bagaimana. Itu untuk cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ingin mendapatkan karakter anak itu bagaimana setelah bebas dari kesalahan, setelah selesai melakukan kesalahan, anak itu memiliki karakter yang bagaimana, bukan untuk melakukan tindakan yang bagaimana. Maka kalau kesalahan apakah dia ingin meminta maaf kepada korbannya, atau misalkan karena korbannya sudah terluka, apakah korbannya mau dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu tindakan. Kalau karakter misalkan anak itu meminta maaf, kemudian menjadi tidak akan mengulangi lagi, terus anak itu berubah menjadi anak yang lebih baik, itu karakter. Kemudian restitusi itu menguatkan, karena ada anak yang misalkan setelah kalau sudah melakukan kesalahan dipanggil oleh guru, apalagi dihukum, biasanya anak tersebut menjadi lemah iman misalkan, atau lemah gitu. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan untuk mencari apa yang salah, tapi untuk mencari solusi. Kalau misalkan anak yang berantem, fokusnya bukan untuk mencari siapa yang salah duluan, siapa yang paling bersalah, tapi untuk mencari solusi dari masalah itu bagaimana. Kenapa anak ini bisa berantem? Solusinya bagaimana supaya anak ini tidak berantem lagi? Solusinya bagaimana? Itu adalah restitusi. Kalau hukuman biasanya setelah mengetahui yang salahnya siapa, langsung dihukum, yang salahnya itu hukuman. Kalau restitusi mah tidak. Jadi dua-duanya tidak ada dirugikan, tapi langsung kita bisa mendapatkan solusi. Yang selanjutnya restitusi mengembalikan duit yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbuat salah kemudian tidak mau diterima oleh teman-temannya karena anak tersebut suka membuat kesalahan, suka membuat keributan, jadi setelah ada restitusi diharapkan nanti ketika kembali ke kelompoknya anak tersebut bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di dalam kurikulumnya sekarang ini ditekankan di setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang menjadi modal kita untuk menetapkan budaya positif kepada siswa dan juga untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa dengan cara restitusi. Salah satu tahapan dalam kegiatan restitusi itu adalah kita harus menanyakan keyakinan kelas kita kepada anak didik kita. Jadi di setiap kelas itu harus dibikinkan keyakinan kelas, kemudian seperti kesepakatan kelas dan kelas kita
kita harus bikinkan, dan yang paling penting adalah keyakinan kelas untuk menjadi acuan kita dalam menghadapi masalah apapun yang ada di kelas kita. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalkan kalau peraturan mah setiap hari Senin anak-anak memakai pakaian putih misalkan, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan itu lebih abstrak, jadi yang lebih abstrak misalkan mematuhi peraturan disiplin misalkan, itu kan abstrak. Kalau pakaian putih mah itu lebih rinci dan konkret. Kalau abstrak mah disiplin mah dengan naon we belum kelihatan disiplin nama, kemudian dijabarkan dalam hal-hal yang lebih rinci lagi, disiplin pakaian, dina waktu dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu pernyataan yang biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kata disiplin, kalau universalnya, jadi disiplinnya dina segala rupa, waktu, dina pakaian, kemudian dina melaksanakan tugas dan sebagainya. Kemudian dalam waktu dalam dina jujur, misalkan jujur dalam perbuatan, dina perkataan, terus dina lakukan apapun itu harus jujur, itu universal. Yang lainnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi beda dengan peraturan kelas kan, kalau misalkan di kelas itu ada bapak ibu ada peraturan kelas, misalkan anak tidak boleh memakai sendal ke sekolah, itu adalah pernyataan yang negatif. Sehingga pernyataan negatif itu tidak ada kata tidak dan jangan atau dilarang. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu adalah pernyataan negatif. Pernyataan positifnya berubah dari tidak boleh membuang sampah menjadi misalkan membuang sampah pada tempatnya. Jadi menghilangkan kata tidak dan jangan, itu pernyataan positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya untuk keyakinan kelas ini cukup 4 atau 5 atau 6 lah, tidak terlalu banyak. Bedakan dengan peraturan kelas, dengan peraturan di sekolah banyak kan. Kalau keyakinan kelas mah cukup 5 saja atau 6 supaya diingat, supaya mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak perlu membuat keyakinan kelas yang tidak berhubungan dengan lingkungan kita. Contoh misalkan mematuhi peraturan di jalan, kali di sekolah, jadi peraturan di jalan itu tidak tepat. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah di sini nanti insya Allah nanti akan ditayangkan video tentang pembuatan keyakinan kelas, tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita tinjau misalkan sebulan sekali atau 1 semester sekali, apakah keyakinan kelas ini sudah efektif, cocok untuk diterapkan di kelas kita atau tidak, apakah perlu berubah atau tidak. Jadi perlu ditinjau. Yang selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi anak-anak itu misalkan dikasih sticky note atau kertas kecil. Coba tuliskan misalkan peraturan sekolah yang kalian perlu patuhi. Misalkan ada anak yang menuliskan harus pakai sepatu. Misalkan ada anak yang menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada anak yang menuliskan harus datang jam 7. Ada anak yang menuliskan harus patuh kepada guru. Ada anak yang menuliskan tidak boleh misalkan mencoret-coret tembok dan sebagainya. Jadi semua aktif mencurahkan pendapatnya sesuai keinginan mereka. Nanti diharapkan kalau mereka menuliskan sesuatu yang ada dalam pikiran mereka bisa mematuhi minimal peraturan yang mereka tulis. Jadi kalau mereka menuliskan tidak membuang sampah, jadi kita bisa bertanyakan, makanya kamu jangan membuang sampah karena ini keinginan kamu, begitu. Yang keduanya, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Jadi kalau misalkan pakai sticky note, ditempelkan sticky note-nya. Kalau perlu, yang lebih baik dibacakan dulu di depan kelas.
Coba misalkan apa peraturan kelas yang kamu buat, dibacakan ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi dibacakan di depan teman-temannya, kemudian nanti dikuatkan oleh kita, jadi anak-anak tidak boleh begini dan seterusnya. Yang ketiganya, sesudah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang tadinya ada kata tidak, jangan, dilarang, itu berubah menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu ada kata jangan. Untuk berubah menjadi kalimat positifnya, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi itu contohnya. Jangan berlari, jadi berjalanlah. Atau misalkan jangan mencoret tembok, misalkan jagalah kebersihan tembok dan seterusnya. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jadi yang sudah dicatat oleh siswa dibacakan lagi. Kemudian Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Tentunya dituliskan anak-anak itu yang paling mudah itu membuat peraturan yang dituliskan mereka itu berupa peraturan-peraturan. Kemudian ajak warga sekolah atau murid-murid tersebut untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kalau misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai kebajikan dari membuang sampah tidak boleh membuang sampah sembarangan itu adalah misalkan bersih atau sehat. Kalau misalkan ada tidak boleh anak-anak datang tepat waktu, berarti itu nilai kebajikannya adalah disiplin. Kemudian tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar, nilai kebajikannya adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi nanti di papan tulisnya atau di karton yang ditempel plastiknya dipisahkan, diklasifikasikan masuk dalam disiplin mana, masuk karena sikap sosial mana, atau masuk karena beriman dan bertakwa mana, nanti dipisah-pisahkan. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Selanjutnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah muncul pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar ada 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga sekolah akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Seperti Pancasila, contohnya keyakinan kelas mah gambarannya ketuhanan yang Maha Esa. Umum ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan dalam beberapa butir-butirna, misalkan beribadahna, terus hormat menghormati seperti agama dan seterusnya. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan lagi dalam butir-butirnya namanya. Kemudian persatuan Indonesia dijabarkan lagi. Itu gambarnya keyakinan kelas itu sama seperti Pancasila. Kemudian setelah keyakinan sekolah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan mendatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Jadi setelah selesai membuat keyakinan kelas dibacakan oleh gurunya, kemudian ditanyakan kepada siswa, apakah semua setuju? Kalau setuju, maka siswa dipersilakan untuk menandatangani keyakinan sekolah tersebut. Itu bisa menjadi kekuatan kepada kita ketika anak melakukan kesalahan. Kamu sudah menandatangani keyakinan kelas, kenapa kamu masih melakukan kesalahan? Jadi itu bisa jadi kekuatan bagi kita. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Di dinding kelas. Ini contoh keyakinan kelas 1, kelas 5, dan kelas 7 SMP. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini kan bukti umum, perlu belajar. Belajar itu diantaranya belajar di rumah, belajar di sekolah. Kemudian belajar ketika guru menerangkan, kemudian belajar ketika berdiskusi, kegiatan belajar di rumah, kegiatan belajar dengan menggunakan media, kegiatan belajar dengan apapun. Ini penjelasannya dari kata belajar. Jadi belajar itu masih abstrak, masih umum. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi maksudnya senang di kelas senang belajarnya, senang sama gurunya, senang sama teman-temannya, senang sama pelajarannya, itu umum. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tugasnya apa saja?
Misalnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak baik dan seterusnya, itu menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, jadi aman, tidak boleh menimbulkan, tidak boleh melakukan kegiatan yang mengganggu orang lain, itu aman. Itu contoh keyakinan kelas 1. Kemudian contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, bersikap baik, perkataannya, perbuatannya, sikapnya itu baik kepada diri sendiri, baik kepada orang lain, baik kepada guru, kepala sekolah, orang tua dan sebagainya. Dia senantiasa menjadi diri yang terbaik bagi dirinya, terbaik bagi orang lain, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu contoh keyakinan kelas 5. Kemudian contoh keyakinan kelas 7 SMP ini agak lebih universal lagi, lebih rumit lagi, yaitu ada tiga keyakinan: hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Ada 3 keyakinan kelasnya, tapi ini penjelasannya umum, lebih rinci lagi. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh keyakinan kelas 7 SMP. Kemudian selanjutnya penjelasan berikutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika anak melakukan kesalahan, maka kita harus mengidentifikasi, mencari tahu apa kira-kira kebutuhan dasar tersebut, siswa tersebut. Karena biasanya siswa melakukan sesuatu di kelas itu karena adanya kebutuhan. Yang pertama, karena ada penguasaan. Penguasaan menguasai, maksudnya menguasai segala sesuatu, bisa menguasai sepak bola, misalkan bisa menguasai pelajaran matematika, misalkan bukan penguasaan bina pemerintahan, tapi menguasai segala hal, menguasai sesuatu. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti tadi anak ingin diurus, dipupuk itu oleh gurunya. Yang ketiganya kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak itu misalkan di sekolah teh ngan hayang we naon misalkan kalau kajo usah naon kalau yang jajan we, berarti itu adalah kebutuhannya ingin bertahan hidup. Kan makan itu kan itu bertahan hidup, bertahan hidup dan dahar. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Bukan senang melakukan sesuatu, senang pada muridnya, murid yang lain senang pada guru, senang pada sekolah, senang belajar di sekolah ini, intinya begitu. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Jadi anak ini pengen bebas sakahayang we, belajar oke sakahayang manehna hayang bebas. Kalau misalkan disuruh menulis itu aya nu hayang bari dulu, aya nu hayang bari nang kuban, aya nu hayang bari nang karat, misalkan itu kebebasan. Itu kalau misalkan dina hal duduk. Kalau dina belajar aya bebas, aya nu hayang teh diskusi we, aya nu hayang teh ngadagukeun ceramah guru we, aya nu hayang teh bari nonton video, bari ningali HP, bari ningali laptop, banyak kan kebebasan. Jadi mereka ingin bebas, maksudnya bagaimana? Nah, dalam kurikulum yang sekarang, semua anak itu harus dibebaskan, harus merdeka. Merdeka itu maksudnya anak itu dibebaskan mengikuti keinginannya untuk mencari jati dirinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu dalam kurikulum yang berbeda. Yang selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan katanya terkait dengan hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi segala kebutuhan dasar Anda. Jadi dunia berkualitas itu adalah ketika semua yang kita inginkan ada dalam diri kita. Semua yang diinginkan oleh siswa, semua yang diinginkan oleh guru di sekolah ada dalam dirinya, ada dalam lingkungannya, itu disebut dengan dunia berkualitas. Lainnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita biasanya berada
ada salah satu atau 4 atau 3 atau mungkin satu saja atau mungkin 5-5-nya kita suka melakukannya ketika anak melakukan kesalahan. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, hukum. Ada anak yang terlambat, push up. Ada anak yang menyakiti orang lain, misalkan dikasih kekerasan tangan, misalkan kekerasan fisik dan sebagainya, itu hukuman. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Jadi anaknya anu biasana naon, anu biasana cuek terus melakukan kesalahan ketika sudah diberikan arahan oleh guru, jadi anaknya sadar bahwa dia merasa bersalah, sangat cuek terlambat 5 menit oke cuek masuk ke kelas tuh salah macam misalkan guru nawe ditegur sampai akhirnya anak tersebut merasa bersalah. Kemudian posisi guru itu yang ketiga itu sebagai teman ya seperti dengan teman ini kalau ada yang melakukan kesalahan biasa ngomong seperti dengan teman gitu santai gitunya. Kemudian nanti untuk penjelasannya bisa dilihat pada video YouTube, linknya ada di bawah, silakan diklik, nanti akan ada linknya tentang 5 posisi kontrol ini. Yang ketiga ya lengkapnya yaitu posisi sebagai pemantau. Pemantau mah berisi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, yang menyalahkan. Contoh misalkan ada anak yang terlambat, hari ini jam sabaraha ya tinggal jam 7:30 Pak. Hari masuk kira-kira jam sabaraha kuduna jam 7, berarti terus 10 menit, 30 menit lah. Mereka bisa gitu. Itu pengontrol. Jadi banyak pertanyaan yang menyudutkan. Ari sakola teh arek naon? Arek belajar nah tuh riwayat itu pengontrol atau pemantau. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Dan yang kelimanya yang perlu kita miliki, yang perlu kita aplikasikan dalam sekolah itu adalah sebagai manajer. Dalam posisi manajer ini kita menggunakan yang disebut dengan resolusi ya. Selanjutnya adalah dampak dari 5 posisi kontrol tersebut. Guru berbuat untuk menghukum, misalkan guru itu menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Posisi menghukum itu yang pertama menghardik, menunjuk siswa, menyakiti, dan menyindir. Bahkan menyakiti anggota tubuhnya, melakukan kekerasan dalam tubuh. Bisa kekerasan berupa fisik, bisa juga kekerasan berupa verbal. Kalau orang yang membuat orang bersalah, guru itu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi sangat kecewa, sangat sedih, kecewa karena anaknya ternyata yang diharapkan dia harus rajin, ternyata dia bolos terus. Jadi kecewa, banyak pertanyaan. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya seperti teman biasa berbincang-bincang seperti dengan teman. Kemudian posisi pemantau menghitung dan mengukur, tadi dihitung 70 menit setelahnya. Kemudian belajarnya kudu kieu, kakak kieu itu menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah jam berapa? Sudah jam 9:08, nanti telah 15 menit atau 30 menit. Ini harus bagaimana? Itu sebagai manajer. Itu dengan adanya restitusi tersebut. Kemudian dalam perkataan, kalau bagaimana dalam perbuatan, sekarang dalam perkataan, ketika guru menjadi penghukum, yaitu kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Atau bisa kita sebutkan, guru itu menyebutkan, kalau kamu misalkan terlambat lagi, nanti kamu akan dijemur 10 menit misalkan di lapangan. Itu adalah perkataan. Sebagai penghukumnya, keduanya sebagai pembuat orang bersalah, perkataannya adalah kamu sangat sudah mengecewakan ibu atau bapak. Saya kecewa banget sama kamu karena kamu sudah dan seterusnya. Kalau yang menjadi teman, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi contohnya misalkan ya demi
demi saya, untuk saya kamu harus berubah misalkan. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, pertanyaannya apa peraturannya? Tahu nggak peraturannya? Kalau hari Senin itu bagaimana? Pakaiannya bagaimana? Sepatunya bagaimana? Kalau jam 7 itu baru melakukan apa? Kalau upacara itu jam berapa? Berapa menit? Setelah upacara apa dulu? Sebelum masuk kelas apa dulu? Itu memantau. Jadi banyak pertanyaan. Kalau kamu sendiri, kalau sebagai manajer, pertanyaannya adalah apa yang kita yakini. Nah, disinilah kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Di kelas itu harus apa? Kemudian apa itu? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu misalkan meyakini bahwa di sekolah ini perlu belajar, terus kemudian kamu belajar itu banyak main-main, kamu mau memperbaiki gak? Itu sebagai manajer. Kemudian kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi kalau yang lebih jelas sama person, kalau kamu di sekolahnya, di kelasnya mau jadi apa? Kalau misalkan kamu sudah melakukan kesalahan kepada orang lain, merugikan orang lain, kira-kira nanti kamu mau jadi apa? Yang selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Restitusi yang kita lakukan ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang keduanya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Contohnya dalam menstabilkan identitas dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh, misalkan ketika anak itu mengaku bahwa dia sudah menyakiti temannya, kita sebagai guru bukan langsung menyalahkan siswa tersebut, tapi kita mengatakan bahwa ya benar saja, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan kamu, bapak juga pernah melakukan kesalahan, pernah memukul teman, pernah misalkan mencoret-coret dinding, pernah membuang sampah di mana-mana. Itu menstabilkan identitas. Jadi identitasnya tetap stabil, dia tetap tenang. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Wah, berbeda, pernah membuang sampah bukan cuma kamu. Jadi anak itu jadi tenang walaupun sudah melakukan kesalahan. Yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Di antaranya dengan ucapan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan kenapa terlambat. Ketika anak berbicara, lalu menjawab misalkan, saya terlambat itu karena pagi-pagi itu saya harus membantu ibu dulu jaga adik misalkan. Saya terlambat itu karena bangun terlambat, dibangunkan jam 7 oleh mama misalkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan anak yang terlambat datang karena kamu kesiangan misalkan. Kira-kira supaya tidak kesiangan, apalagi yang harus kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan, bukan yang harus, tapi yang bisa kamu lakukan supaya tidak kesiangan lagi. Kan nanti anak itu bisa menjawab, saya akan menyetel alarm yang lebih keras lagi di HP. Kebetulan saya punya HP, nanti saya akan menyetel alarm jam 4 saya harus sudah bangun misalkan. Itu adalah pernyataan dari siswa sendiri, bukan pernyataan dari kita. Jadi siswa yang menginginkannya. Kemudian yang ketiganya adalah hal yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi tanyakan keyakinannya. Kalau misalkan siswanya tidak ingat keyakinannya karena misalkan terlalu banyak atau tidak diingat, tidak hafal, guru bisa memperlihatkan, nah ini keyakinan kelas yang sudah kamu tanda tangan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah kamu ini misalkan tidak pernah mengerjakan PR, tidak pernah mengerjakan tugas, kira-kira yang ingin kamu lakukan apa? Keyakinan kelas kamu yang sudah kamu sepakati apa? Kamu seharusnya melakukan apa? Kemudian kamu itu belajarnya ingin menjadi apa? Supaya tercapai cita-cita kamu, maka kamu harus apa? Jadi itu maksudnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi nanti siswa bisa melontarkan, bisa memberikan pertanyaan keinginannya sendiri. Yang kedua, ini penjelasannya. Pertama, menstabilkan identitas.
Contohnya dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna mah Allah misalkan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak terkait mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalkan tadi ada yang berantem, Bapak tidak akan menanyakan yang salah duluan siapa, tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu contoh-contoh kalimat yang kita pertanyakan ketika kita menstabilkan identitas. Yang keduanya, kalimat yang digunakan dalam validasi tindakan yang salah. Contoh, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Atau kita bisa kalimatnya menjadi untung saja kamu cuma merobek bajunya karena kamu tersinggung. Bagaimana kalau misalkan kamu menampar teman kamu itu lebih bahaya lagi misalkan. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu seperti kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Yang ketiganya, kamu tak patut bangga pada diri sendiri kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Wah, Bapak bangga kamu bisa melindungi tas kamu dari gangguan teman-teman kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kamu boleh saja marah kepada teman, tapi marah itu harus pada tempatnya, misalkan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan dengan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kita itu sebagai anak itu kita meyakini apa, sebenarnya kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita yang sudah kita buat disepakati dari tanda tangan di kelas. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Misalkan harus disiplin Pak, harus belajar Pak, harus menghargai teman Pak, harus misalkan solidaritas kepada teman dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan lagi pertanyaan, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kira-kira supaya kelas kita ini nyaman bagaimana? Supaya tidak ada keributan lagi bagaimana? Supaya anak-anak itu bisa belajar dengan tenang bagaimana? Saya tidak akan mengganggu lagi Pak, misalkan ya. Kan begitu anak bisa menjawab hal seperti itu. Kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kamu itu di kelas mau jadi apa? Apakah mau tetap menjadi pengganggu? Atau mau jadi tetap orang yang paling malas, misalkan itu kita pertanyakan kepada siswa kita. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Itu contoh kalimat-kalimatnya. Ya, terima kasih. Itu mungkin penjelasan secara singkat tentang budaya positif yang terdiri dari 6 poin budaya positif. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau ingin ada yang disampaikan, ada tambahan atau saran, silakan. Sampai sini sebelum kita lanjut kepada sesi yang kedua, yaitu kita akan menonton video testimoni pelaksanaan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Silakan. Yes. Bapak tadi restitusi itu tadi contoh-contohnya sudah disampaikan oleh Bapak. Bahasa lainnya apa? Bahasa Restitusi itu ya istilah dari semacam apa ya? Dari arahan, yaitu upaya untuk memecahkan masalah. Oke, kita lanjut kepada video itu ya. Supaya lebih jelas kita lihat video contoh penerapan yang pertama 5 posisi kontrol.
Ini gurunya, akalnya guru dan siswanya sama, cuma beda dalam dialog. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali mengalah? Biasanya Kamu jadi makanan basket 2 kali. Kenapa saya... lihat video yang kedua. Assalamualaikum Alia, Fauzia. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Syukurlah kalau kalian sehat. Bapak senang mendengarnya. Kalian tahu kenapa Bapak memanggil kalian ke sini? Begini anak-anakku, Bapak mendapat laporan dari materi untuk kelas 3 bahwa kalian kemarin terlibat masalah. Oke, Bapak Ibu, mungkin cuma itu paparan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan itu murni atau dari saya sendiri. Kalau ada kelebihan, ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah kita pahami pada hari ini. Dan dari saya semoga kita bisa berkumpul lagi dalam kesempatan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.